Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, sesuatu yang tidak berhenti-berhentinya dan tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan hingga saat ini. Yang mana para sahabat dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan begitu sangat berkeinginan, berharap dan berdoa sesuatu yang tidak biasanya, meminta panjang umur. Karena selama ini para sahabat tidak pernah berdoa minta panjang umur. Tapi terhadap Ramadan, akan memasuki bulan Ramadan, meminta panjang umur kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan umur sampai bulan Ramadan. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah hingga masih bisa melaksanakan saum. Ikhwatu iman rahimakumullah, setiap hari kita evaluasi saum yang kita lakukan, agar saum yang kita jalani memenuhi kepada tujuan, yaitu la'alakum tattaqun. Bagaimana upaya kita, hal apa yang harus kita pahami, hal apa yang harus kita jaga pada saat saum, agar mencapai la'alakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, lanjutan ayat 183, 184, 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudalinnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk, wal furqan, dan sebagai furqan, pembeda. Itu adalah penjelasan tentang Quran. Lalu berikutnya, lanjutan ayatnya, faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang hadir pada saat itu, yang hadir pada bulan Ramadan, faliyasumhu, maka hendaklah dia saum. Jadi sangat terlihat, sangat kentara dari rangkaian ayat itu, kenapa Allah memerintahkan kita saum di bulan Ramadan? Karena di bulan itu alladzi unzila fil Qur'an. Bulan itu adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Sehingga dengan itu Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan saum. Jadi sangat terlihat jelas bahwa saum yang kita lakukan dalam rangka menghormati Al-Quran. Karena di bulan itu Al-Quran turun. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap turunnya Al-Quran, kita melaksanakan saum. Judul besar saum kita dalam rangka menghormati Al-Quran. Maka ketika kita saum di bulan Ramadan, upaya penghormatan Al-Quran kepada Al-Quran itu kita perlihatkan. Dengan apa? Kita banyak tadarus, kita banyak membaca Al-Quran, lalu kemudian mempelajarinya. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Yang kedua, bagaimana keterikatan hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran bicara tentang surga, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, maka terasa dalam hati kita kerinduan untuk memasuki surga. Ketika Al-Quran bicara tentang siksaan neraka, kepedihannya, penderitaannya, tentu hati kita juga tersentuh dan memohon kepada Allah perlindungan, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari siksaan api neraka. Apa namanya seseorang ketika ia dibacakan tentang surga, dibacakan tentang neraka, lalu hatinya tidak tersentuh dengan kisah surga neraka. Artinya apa? Tidak ada penghormatan kepada Al-Quran. Jadi apa saja yang Al-Quran baca,
apa saja yang Al-Quran sampaikan, isinya, maka itu akan menyentuh kepada hati. Nah itulah bagaimana membangun keterkaitan antara ayat Al-Quran dengan hati. Dan itu adalah gambaran bahwa dia menghormati Al-Quran. Yang ketiga, upaya penghormatan Al-Quran itu adalah dengan melaksanakan. Dengan segala kesungguhan. Hal-hal yang bisa dilakukan di setiap harinya. Mewujudkan Al-Quran. Di dalam khutbah Rasulullah SAW. Sebelum memasuki bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan tentang berbagai keutamaan tentang saum. Disampaikan siapa saja yang melaksanakan saum, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya. Doanya akan diijabah, permohonan ampunannya akan diterima. Membaca satu ayat Al-Quran sama dengan khatam di bulan yang lain. Begitu banyak Rasulullah sampaikan tentang berbagai keutamaan di bulan Ramadan. Setelah selesai semuanya itu, khutbah selesai, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, dari semua ama-ama kebaikan itu, ama apa yang paling utama?" Jadi dari semua apa yang sudah dipaparkan, ama-ama kebaikan, ama apa yang paling utama? Rasulullah SAW masih menjawab, dari semua kebaikan itu, ama yang paling utama adalah menghindari dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi judul besar saum itu adalah penghormatan kepada Al-Quran. Ketika seseorang itu dia melanggar batasan-batasan Al-Quran, sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, lalu dia melanggarnya, berarti dia tidak menghormati judul besar tadi. Dia tidak menghormati Al-Quran. Maka bagi mereka yang ia tidak menghormati Al-Quran, ia dengan leluasanya melanggar ayat-ayat Al-Quran, ia berbuat dosa dan maksiat. Walaupun dia saum, walaupun dia berbuat baik, walaupun saumnya banyak ibadah, tapi dia masih berbuat dosa. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa saumnya tidak ada nilainya. Saumnya itu hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena judul besarnya dia tidak ambil. Karena dia keluar dari judul besar bahwa saum itu adalah dalam rangka menghormati Al-Quran. Maka pada saat kita menyelesaikan saum, memasuki maghrib, pada saat berbuka, maka kita evaluasi diri kita. Apakah kita menjalankan saum itu sudah sesuai dengan judul besar tadi, yaitu penghormatan kepada Al-Quran? Apakah selama saum ini tidak ada pelanggaran terhadap Al-Quran? Tidak ada dosa atau maksiat yang kita lakukan? Pada saat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan dalam saum itu tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, maka itu menjadi modal untuk kita berdoa sepenuhnya, ya Allah terimalah saum yang telah hamba jalani. Hamba sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Hamba sudah berusaha untuk memberikan penghormatan kepada Al-Quran yang seutuhnya. Terimalah saum yang kami jalani. Dan begitu setiap hari. Setiap hari ia terus evaluasi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Apakah dia memenangkan pertarungan dengan bisikan syaitan, ya, sehingga dia menjadi berhasil saumnya. Atau dia kalah. Kalau kalah, nah bagaimana? Yang dimaksud kalah, masih ada dosa yang dia lakukan padahal dia saum. Nah ketika kalah, bagaimana dia mohon ampun kepada Allah dengan sepenuhnya. Dan bagaimana besok lusa jangan melakukan kembali perbuatan dosa. Demikian mudah-mudahan itu menjadi manfaat untuk kita semua. Evaluasi kita di akhir kita melaksanakan saum, pada saat kita berbuka evaluasi. Jangan ada pelanggaran terhadap ayat Al-Quran.
Jangan ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Demikian barakallahu li wa lakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.